Halo teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Hari ini saya akan membahas, menganalisa, dan memprediksi sejauh manakah Vicky Prasetyo ini kedalamannya, kejujurannya dalam mengungkapkan perasaannya kepada Kalina yang sudah tayang di YouTube-nya, di akun YouTube-nya, di mana Vicky ini sudah membeberkan permasalahannya dan berharap Kalina bisa baik-baik, dan panjang lebar dia menceritakan, ngomong dan macam-macam. Tapi kalau menurut pendapat saya loh ya, dari cara berbicaranya, intonasinya, dan lain sebagainya, saya menilai kalau percakapan itu, atau bukan percakapan, kalau omongannya Vicky itu ya kamuflase, yang artinya hanya di luarnya saja, tidak sampai niatan yang terdalam. Dikarenakan mungkin setelah melihat respon dari publik, respon dari masyarakat yang begitu banyak mendukung Kalina dan menyudutkan dia, mungkin dia berpikir, waduh, karir saya bisa turun kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan. Saya rasa seperti itu. Ya, saya lihat kemarin itu seperti kalau kita mempunyai anak, kemudian anak itu ngambek. Sebagai ibu saya akan bilang, aduh sayang, jangan begini, nanti ibu belikan ini biar kamu seperti ini dan seperti itu. Seperti itu kan adanya. Nah, jadi hanya untuk sebagai penghiburan. Kemudian saya juga pernah memprediksi kalau hubungan mereka ini ada kesempatan untuk balikan. Kesempatan ini dipergunakan atau tidak terserah mereka. Namun kayaknya kesempatan ini sudah dipergunakan dan mereka baikan kembali. Tapi hari kemarin itu saya mencari tahu ada pesan apakah untuk Kalina ini dari semesta. Dari semesta ini Kalina malah disarankan untuk lebih fokus kepada karirnya daripada rumah tangganya. Karena kalau mempertahankan rumah tangganya, yang terjadi nantinya juga akan nyemplung dengan permasalahan yang seperti itu lagi. Juga diprediksi di situ nanti akan ada pihak ketiga yang akan membuat Kalina sakit hati. Ya, tergantung yang menjalani saja ya guys. Namun harapan saya untuk Vicky bisa berubah. Walaupun yang namanya sifat karakter dari bawaan lahir itu susah untuk berubah, kecuali dari kesadaran dirinya sendiri. Kesadaran dari dirinya sendiri pun berubahnya juga nggak akan bisa banyak, mungkin hanya sekian persen. Dan kalau ada sesuatu hal yang mendesak, nalurinya akan kumat lagi. Tapi di sini akan saya prediksi ya guys, perkataan Vicky yang di YouTube seperti itu, apakah lahir dari kejujuran hati nuraninya? Ataukah seperti yang saya bilang, hanya kamuflase luarnya saja untuk meredam permasalahan ini? Karena dia berpikir kalau permasalahan ini berlarut-larut yang terjadi, pekerjaannya, karirnya bisa akan mengalami kemunduran. Dikarenakan ternyata yang mendukung Kalina ini lebih banyak daripada yang mendukung Vicky dalam permasalahan rumah tangganya. Ini saya kocok dulu untuk mencari tahu. 1. Ada simbol ratu membawa koin, dan ratu ini kelelahan. Yang dilambangkan seperti yang saya bilang tadi, ada kepentingan karir di sini. Walaupun sebenarnya Vicky ini juga sudah lelah dalam hubungan permasalahan dengan Kalina ini, sudah lelah ya. Karena apa ya, seperti yang Kalina ceritakan, kalau Vicky ini begini-begini, dan ini juga ada simbol sudah lelah juga. Sekalipun rasa cinta itu masih ada, tapi di sini ada simbol lelah. Kemudian kartu yang nomor 2, berpikir terbalik.
Nah, berpikir terbalik. Kalau Vicky ngomong di YouTube-nya seperti itu, yang gimana yang mengharap Kalina kembali karena begini, mencoba untuk berubah dan lain sebagainya. Berpikirlah terbalik akan hal itu. Berpikir dari sudut pandang yang lainnya. Jangan berpikir dari sudut pandang apa yang dikatakan Vicky Prasetyo. Ini. Kemudian kartu yang nomor 2. Masalah yang sudah terjadi bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi. Cobalah bersikap dewasa menghadapi permasalahan ini. Dalam arti kata, yang namanya orang sudah berumah tangga, ya harus komitmen, ya. Jangan yang sudah lalu, kebiasaan yang sudah lalu kembali lagi terjadi dalam kondisi sudah berumah tangga yang nggak bagus, ya. Kebiasaan yang lalu, misalnya kalau dulunya suka DM cewek, suka dekat-dekati cewek, sudah baiknya dipupus. Karena di sini ada simbol masa lalu dan ada simbol kekanak-kanakan, artinya sikap yang kurang bertanggung jawab atau masih kekanak-kanakan atau masih egois, mementingkan diri sendiri. Ini ya. Kemudian kartu yang nomor ini. Keputusan yang tegas. Keputusan yang tegas. Jadi Vicky ini waktu membuat konten ngomong seperti itu, dia memang sudah memutuskan sesuatu yang tegas. Sesuatu yang tegas, yaitu untuk kembali kepada Kalina. Kembali kepada Kalina. Kemudian kartu yang nomor 5. Tapi di sini ada bulan dan orang yang masih trauma dengan apa yang sudah terjadi. Jadi sebenarnya Vicky ini masih kurang yakin dalam omongannya untuk bisa baikan kembali dengan Kalina. Walaupun di sini memutuskan untuk kembali dikarenakan adanya sebuah koin keberuntungan, ya. Mungkin selama ini Vicky beranggapan karir saya meningkat tanpa didukung Kalina. Tapi kenyataannya begitu mencuat permasalahan ini, yang terjadi sebaliknya, Vicky dihujat, kemudian Kalina direspon baik oleh publik. Nah, menyikapi hal itu akhirnya Vicky mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk memberi omongan-omongan penghiburan kepada Kalina di YouTube. Saya bilang penghiburan loh ya. Saya bilang penghiburan. Karena di sini ada ini guys. Berpikirlah dari sudut pandang yang lainnya untuk menyikapi omongan dari Vicky Prasetyo. Bersikaplah dari sudut pandang yang lainnya. Jadi bersikaplah terbalik untuk menyikapi dari omongannya. Ini nggak enak banget ini kartunya, ya, nggak enak banget untuk Vicky ini. Kemudian di sini masalah-masalah yang sudah terjadi tempo hari akan bisa kembali lagi nantinya. Juga karena sikap yang kurang dewasa akan bisa membuat permasalahan ini yang tempo hari terjadi bisa akan terjadi di kemudian hari. Apalagi di sini masih ada trauma dari masa lalu. Nah, sebenarnya si Vicky ini kembali kepada Kalina, berbaik kembali kepada Kalina masih setengah hati. Karena dia sendiri juga ada trauma dari apa yang sudah dilakukan Kalina. Vicky ini orangnya mintanya merdeka, bebas, lepas, gak ada aturan, gak ada batasan, gak ada harus begini harus begitu. Nah, ini Vicky ini juga ada trauma dengan apa yang sudah dilakukan Kalina kepadanya. Tapi Vicky ini gak introspeksi diri, kenapa istrinya melakukan hal itu. Dikarenakan track recordnya Vicky seperti itu. Bayangin lah ya, mau pernikahan pangku-pangkuan sama orang, nggak pantas itu juga.
sama saja nggak menghargai pihak istrinya. Walaupun saat itu masih belum menikah, tapi sudah menjelang pernikahan. Nah itu ya. Kemudian dari pihak Kalina ini juga menceritakan kalau ada masalah dengan keluarga Vicky juga. Dan itu akan bisa kembali lagi dikarenakan ini permasalahan-permasalahan itu yang mungkin sekarang ini sudah bisa agak baik dengan adanya omongan-omongan Vicky. Hal itu bisa kembali lagi. Mana kartunya tadi? Ini. Hal itu bisa kembali lagi dikarenakan permasalahan dari masa lalu bisa muncul kembali di kemudian hari. Itu ya guys. Jadi untuk Vicky ini memang tepat kalau dia sudah memberi klarifikasi, memberi ajakan kepada Kalina untuk bisa baikkan kembali, saling introspeksi diri dan lain-lain sebagainya. Namun saya rasa itu masih sebatas penghiburan. Karena ada kartu ini yang menepisnya. Berpikirlah pada sudut pandang yang lainnya. Jangan berpikir pada apa yang diomongkan Vicky di acara tersebut. Ya. Berpikirlah dari sudut pandang yang lainnya. Karena dalam hal ini Vicky juga mempertimbangkan keberuntungannya di dunia entertain. Mungkin yang tadinya beranggapan apa yang dicapai Vicky karena murni jeripayanya. Tapi setelah mengetahui dengan permasalahan yang sudah terjadi, ternyata banyak publik yang menghendaki Vicky jangan ditayangkan di TV dan lain sebagainya, nggak layak dan lain sebagainya, dan mengalami hujatan baik Vicky dan keluarganya. Itu membuat Vicky pikirannya terbuka, sejenak terbuka, sejenak terbuka untuk bisa mengambil sikap yang lebih baik dalam saat ini. Tapi itu hanya sebentar, karena di sini nanti ada masalah-masalah lagi yang akan terjadi di dalam rumah tangga mereka, dan masalah itu sebenarnya tema dari masalah-masalah lama yang terulang lagi. Ya semoga saja harapan saya jika Kalina sudah mengambil keputusan untuk kembali lagi ke Vicky, harus bisa mengetahui resikonya yang harus dihadapi, harus bisa kuat dan lain sebagainya untuk bisa bersama Vicky. Karena di sini juga ada terprediksi kalau ada kondisi-kondisi yang kurang bagus. Prediksi saya kemarin juga begitu, akan ada orang ketiga yang masuk dalam rumah tangganya dan lain sebagainya. Dengan mengetahui prediksi ini, semoga Kalina bisa berusaha gimana caranya agar prediksi yang buruk ini tidak terjadi. Itu manfaatnya tarot trading. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, jangan dipikir yang negatif pula. Jadikan prediksi yang negatif ini sebagai penyemangat untuk berusaha agar kejadian-kejadian buruk ini tidak terjadi di kemudian hari. Tentunya mulai sekarang sudah menyiapkan strategi-strategi untuk menghadapi agar hal ini tidak terjadi. Ya demikian saja ya guys. Kalau menurut kartu ini tadi, ternyata apa yang diomongkan Vicky masih belum dari lubuk hatinya. Karena di sini sudah dimentahkan dengan ini tadi, berpikir dari sudut pandang yang lainnya. Tapi kita harus juga positive thinking dalam menyikapi suatu masalah. Semoga saja ada kebaikan dari Vicky dan arti kata kesadaran dari Vicky untuk tidak mengulangi hal-hal buruk di masa lalunya. Untuk bisa komitmen pada rumah tangganya, untuk bisa mengetahui etika berumah tangga itu seperti apa. Yang namanya menyatukan dua hati, dua pikiran itu pasti tidak bisa sebebas kalau sendiri. Ya, jadi hargai perasaan istri. Jangan membuat istri menangis karena kedekatanmu dengan perempuan-perempuan itu. Juga kamu harus bisa melindungi keluargamu dari campur tangan pihak ketiga jika dirasa campur tangan itu bisa membuat keruh rumah tanggamu. Ya, seperti itu pesan saya. Baiklah teman-teman, lain waktu kita sambil lagi dengan prediksi viral yang lainnya. Semoga keluarga Vicky dan Kalina bisa langgeng sampai kakek nenek dan bisa melewati masa-masa buruk yang terprediksi di sini sehingga bisa sampai akhir hayat keluarganya.